Sampurasun, tepang deui di Rebo Nyunda ngamumulai kabudayaan Sunda. Hari ini kita akan bahas tentang kebudayaan Sunda, kebudayaan lokal Kota Bandung dan Jawa Barat. Bareng aku Indah dan Nadira. Gimana kabarnya, Nad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas suatu hal yang berkaitan dengan kesundaan dan kita bakalan belajar bahasa Sunda. Ya, biasanya ini bahasa Sunda ini menurutku karena aku orang Sunda ya. Tapi gak tahu kayaknya kalau orang-orang luar belajar bahasa Sunda dan biasanya belajarnya itu bahasa-bahasa yang kasar gitu. Sedangkan kalau di bahasa Sunda itu ada namanya tingkatan bahasa atau undak usuk bahasa. Sehingga hari ini kita bakalan ngajarin teman-teman atau kita belajar bareng lah ya tentang bahasa Sunda itu sendiri. Pertama, kita akan belajar tentang sapaan. Biasanya kan kalau ketemu sama orang kita pasti nyapa dan nanyain kabar kan ya. Kalau bahasa Sundanya nanyain kabar gimana, Nad? Kumaha damang? Kumaha damang, terus jawabannya apa? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik gitu ya. Baik. Sae. Jadi baik itu bahasa Indonesia. Kalau misalkan bahasa Sundanya baik, sae. Terus ada lagi gak sih? Bahasa Sundanya baik. Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak tahu Nggak gitu tahu, ya. emang nggak Tapi tahu. biasanya kita alhamdulillah saya, alhamdulillah sehat kayak gitu. Jadi ketika kita nanyain ke orang itu pakai kumaha damang. Terus di awal kita nyebut sampurasun. Sampurasun itu apa? Sampurasun itu apa, Nad? Kayak kayak menyapa gitu ya. Sampurasun itu ibaratnya salamnya orang Sunda. Kalau orang Muslim kan assalamualaikum. Nah kalau orang Sunda itu bisa ditambah lagi sampurasun. Nah kalau misalkan kita ngomong sampurasun, jawabannya apa, Nad? Rampes. Rampes gitu. Jadi kalau kita bilang sampurasun, jawabannya rampes. Kumaha damang? Alhamdulillah sae, alhamdulillah baik. Nah, kita coba perkenalan pakai bahasa Sunda. Misalkan perkenalannya bahasa Sunda. Nama saya Nadira. Saya tinggal di mana tuh daerah? Geger Kalong misalkan. Gitu gimana tuh, Nad? Tepangkeun nami abdi Nadira. Abi linggih di Geger Kalong. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi tepangkeun. Tepangkeun itu artinya Perkenalkan. Nami, Nama abdi, saya. Nah, jadi saya itu di bahasa Sunda ada banyak ya. Saya itu bisa apa aja, Nad? Apa ya? Abdi. Abdi. Terus ada simkuring. Mungkin yang kasarnya itu ada urang. Terus ada yang lebih kasar lagi, aing. Ada aing. Jadi ada kalau di tingkatan bahasa yang biasanya kalau urang itu lebih ke untuk orang yang sepantaran gitu ya. Sepantaran itu seumuran. Jadi kalau misalkan aku sama Nadira, kalau ngomong urang itu nggak apa-apa sebenarnya. Urang mah gitu. Tapi kalau misalkan ke orang yang lebih tua, itu kita bisa menggunakan abdi, sim kuring, sim abdi. Kalau misalkan ke orang yang lebih muda, kita juga bisa pakai abdi juga ya. Karena untuk memberikan teladan kepada adik-adik kita yang lebih muda. Jangan sampai kita aing maung. Itu nggak boleh karena aing itu bahasanya kasar kalau di bahasa Sunda. Terus tadi nami abdi Nadira, abdi linggih. Linggih apa artinya? Tinggal. Ini juga banyak kayak linggih tapi aku lupa lagi yang linggih tuh apa aja yang undak usuk bahasanya. Linggih itu bahasanya lemes, guys. Atau kalau di bahasa Sunda itu ada bahasa lemes, ada bahasa kasar. Bahasa kasar itu bahasa yang gak baik untuk diucapkan sebenarnya. Kalau bahasa lemes itu beneran bahasanya apa ya, Nanda? Kalau lemes tuh sopan, iya betul. Abdi linggih di Geger Kalong kayak gitu. Itu adalah perkenalan. Terus biasanya kalau di bahasa Sunda nanyain apa lagi, Nan? Umur. Aku mah nanyain umur tuh biasanya kalau bahasa Sundanya apa? Yuswa. Iya. Jadi umur itu bahasa Sundanya Yuswa. Yuswa teh sabaraha tahun, Nadira?
24. 24 tahun. Yuswa Abdi 24 tahun. Jadi Yuswa ya, bahasa Sundanya umur itu adalah Yuswa. Yuswa. Terus biasanya kalau di orang Sunda tuh sering banget untuk dipanggil. Nah ini kalau misalnya teman-teman yang non Sunda dipanggil nih sama siapa ya, tetangga atau ibu kos gitu kan, ibu kosnya orang Sunda di Bandung kan kebanyakan orang Sunda ya, dipanggil Nadira. Nah kita harus jawab apa ya? Kalau misalkan orang Indonesia, bahasa Indonesia, "Iya, Iya Bu," Bu. gitu. "Baik, Bu," gitu kan. Kalau bahasa Sunda gimana sih? Nah, itu gimana, Nan? Iya, kalau misalnya biasanya sih kalau kasarnya nih Mhm. pasti naon. Heeh. Cuma kalau kalau cewek itu lebih lemesnya pakai k. Mhm. Terus kalau cowok tuh pakai wulan. Kulan Oh ya kulan. kulan. Banget bahasa Sunda. Wulan mah tuh nama orang. Oh kulan selama Wulan. ini. Tadi salah. Wulan. Hmm, Jadi kalau Nadira, k. Kah gitu. Kalau Kalau cowok, misalkan cowok Nadiro. cowok. Nadiro. Kalau cowok apa? Kulan. Menanggapinya kulan gitu. Misalkan ada mama kamu, ibu kamu tuh ini manggil kamu Aldo, Kulan Bu, gitu. Nadira, Kah Bu, kayak gitu. Itu ya. Jadi orang Sunda itu memang harus hati-hati dari bahasa dan lain sebagainya. Terus biasanya nanyain apa lagi Nan? Kalau di orang Sunda tuh? Paling sekolah di mana Heeh. atau kerja di mana gitu. Gimana tuh kalau sekolah? Sekolah mah sama ya, sekolah sih ya bahasa Sekolah, Indonesia sekolah. Kalau kerja, gawe. Kerja itu bahasa Sundanya gawe. gawe. Terus juga biasanya ini ya, modus-modus cowok biasanya kalau nanya ke cewek, kamu udah makan belum? Nah, kita bahasa Hmm, Sundanya apa tuh? Barangkali ada yang lagi ngedeketin cewek orang Sunda gitu kan, pakai bahasa Sunda. Kamu udah makan belum? Apa tuh bahasa Sundanya? hmm, kamu misalnya ya ini Heeh. selemas-lemesnya misalnya anjen tos tuang. Oke. Anjen tes tuang. Anjen. Kamu juga banyak ya di bahasa Sunda. Ada apa aja, Nan? Ada anjen, Mm-mm. ada maneh, Mm-mm. terus ada sia. Sia. Udah ya. Udah ya, anjen, maneh, sia. Apa bedanya tuh kalau diperuntukannya untuk siapa aja? Kalau anjen itu buat ke yang sebenarnya semuanya juga ya lebih sopannya. Kadang kayak yang muda juga bisa anjen, terus lebih tua juga kayaknya nggak sopan ya untuk manggil anjen. Jadi mungkin ada sapaan lain. Terus kalau maneh itu buat sepantaran sama kayak orang. Terus kalau sia itu paling kasarnya. Iya, jadi kalau sia itu kasar, kalau maneh mah maneh nah maneh kunaon sih gitu kan, maneh saha. Nah itu biasanya kalau yang udah akrab dan sepantaran. Kalau anjen tuh bahasa lemesnya. Cuman kalau yang lebih tua biasanya, kalau aku biasanya bilang misalkan mau nanyain nama ya, pun bapak namina saha gitu. Jadi Hmm, pun ibu, pun bapak kayak gitu. Itu. Terus anjen, tuang. Tuang tuh apa? makan. Makan juga banyak ya di bahasa Sunda, apa aja Nad? Ada tuang, Mm-mm. ada dahar, sama ada neda. Mm-mm. Tuang, dahar, nada masih ada. Oh ada. Lolodok sama nyatu. Hmm, Pernah dengar gak? pernah, tapi kok nyatu tuh biasanya buat binatang kan ya. Iya. Jadi buat nyatu. Lolodok sama nyatu itu buat binatang. Hmm, Jadi kalau misalkan hayam itu bukan tuang, bukan nada juga. Hayam ke nyatu. Nah, itu. hmm, Tapi kalau misalkan ke orang, Nadira ke nyatu itu salah. Itu kasar banget. Terus tadi ya ada neda, ada dahar, ada tuang. tuang. Apa tuh bedanya? Kalau tuang itu kita biasanya buat nawarin yang orang lebih tua dari Mm-mm. kita, misalnya bapak bade tuang gitu. Terus Mm-mm. kalau misalnya dahar itu sebenarnya kasar, cuma buat sepantaran sih masih bisa Iya, ya. heeh. Kalau neda itu buat yang usianya di bawah kita atau lebih muda. Iya. Ade terus neda teu acan gitu. Mm-mm. Gitu ya, itu neda itu ke orang yang lebih muda. Kemudian kalau misalkan yang kita seumuran nih, udah akrab gitu, dahar. Dahar can maneh gitu kan. Terus yang terakhir itu tuang. Tuang itu ke orang yang lebih sepuh atau misalkan orang yang lebih
bukan orang orang yang belum kita kenal juga ya tuang Mm-mm. nawarinnya. Bapak punten atas tuang teh acan kayak gitu. Terus juga di tadi tos, tos itu apa? Udah. Oh, bukan tos gini. Tos teh udah. Dan udah juga bahasa Sunda juga banyak ya. Mm-mm. Apa aja Nan? Aduh aku lupa lagi. Tos atos udah tuh Atos. atos Oh, atau enggeus. engges. Nah, acan mah belum ya. Engges sama atos. Engges itu lumayan bukan Kas. kasar juga ya. Gak formal bahasanya. Yang ya untuk seumuran lah ya. Tapi Iya. kalau yang sopan itu atos. Kemudian guys, kalau ngomongin orang Sunda juga, selain diundak usuk bahasanya, orang Sunda itu terkenal juga sama kesopan santunannya, ya gak sih Nen? Sampai ke Mm-mm. tadi ya, tata cara berbicara juga kita punya aturan tersendiri yang namanya undak usuk bahasa, gimana cara kita mengatur berbicara kepada orang yang lebih tua, orang yang seumuran, atau orang yang lebih muda. Dan fun fact, di orang-orang Sunda, aku juga tidak tahu kalau misalkan di orang yang lain, salah satu budaya di orang Sunda itu adalah kita harus apa namanya kalau jalan kalau jalan ngelewat apa namanya ngelewat kumpulan Oh, masyarakat apa sih kayak permisi gitu. permisi iya permisi kita harus agak merunduk sedikit kemudian kita harus bilang permisi kayak gitu atau bukan permisi ya punten Mm-mm. gitu dan jawabannya apa kan kalau ada yang bilang punten Mangga. mangga. Jadi mangga itu bukan buah ya guys ya, tapi mangga itu adalah jawaban untuk permisi punten mangga. Jadi kalau misalkan kamu semua lagi ada di lingkungan orang-orang Sunda, ketika akan ngelewat ke sekumpulan masyarakat Sunda, jangan lupa untuk bilang punten. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak bilang punten sampai nggak apa ya sampai Nunduk gitu. nunduk dikit, itu kita bakalan dianggap gak sopan. Iya gak sih Nat? Mm-mm. Nah gitu. Jadi itu adalah salah satu budaya Sunda jadi gitu. Ada lagi Nat? Hmm, apa ya? Nah, Aku tidak tahu. karena sudah terlalu panjang, kita akan bahas lagi, kita akan belajar lagi tentang bahasa Sunda. Tapi nanti di Rebo Nyunda pekan depan, buat kamu pengen belajar apa lagi tentang bahasa Sunda, kamu boleh komentar ya di YouTube kita, di kolom komentar YouTube kita nanti kita akan bahas di Rebo Nyunda pekan depan. Hatur nuhun pisan, tepang deh di Rebo Nyunda Midang Banyunda. Payun. Hatur nuhun, dadah. Dadah.